Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mbak Lina. Maaf ya teman-teman, udah kemarin tuh sebenarnya aku mau buat video lagi, tapi karena ada satu dan lain hal, terus saya tuh sibuk, majikan saya waktu itu juga lagi sakit, jadi aku nggak bisa bikin lagi. Terus ini baru aku mau bikin karena sekarang udah uh, starting kerja awal seperti dulu lagi gitu, kayak yang majikan aku udah kerja semua, terus apa tuh anaknya juga udah pergi kerja juga. Sekarang nih tadi pagi saya masak ini sayur labu sama tahu putih, terus saya bikin bakwan ya, bakwan sayur kayak gitu. Terus ada rempeyek, kacang, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maaf ya, aku pakai sendok soalnya panas. Tadi kuahnya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini nggak ada lauk-laukan, cuman ada sayur-sayuran semua aku masak. Lagi males pergi ke pasar. Terus hari ini juga kayak nggak enak badan, siniku tuh lagi sakit. Ini tuh kemarin ceritanya aku beli di pasar. Nggak tahu kenapa lempe ini tuh, kalau menurut aku ya, khasnya orang Indonesia banget. Jadi agak kerasa ada daun jeruknya dikit, terus ada ketumbarnya banyak, sedap. Yang kangen sama masakan Indonesia, kalau dekat rumahku boleh deh, nanti aku masakin kalau bisa ya. Kalau sempat maksudnya. Aku campur-campur bahasanya ya, ada yang bahasa Indonesia, tapi maaf kalau kadang-kadang juga pakai bahasa Jawa gitu. Aku ingetin dulu, aku kan sebenarnya orang Jawa, tapi karena kebanyakan pemirsanya ini dari luar Pulau Jawa juga, lebih baiknya aku pakai bahasa Indonesia aja, jadi kan mudah dimengerti. Mbak, kok di Singapura ada yang jual labu siam ya? Kalau di Jawa tuh namanya sayur jipang, kalau di sini namanya labu siam. Kalau di sini tuh apa ya bahasa Inggrisnya, aku juga lupa. Tapi kalau labu siam tuh kalau bahasanya orang mana juga ya, di Jakarta kan di mana aku nggak tahu, lupa juga. Tapi kalau di Jawa tuh sayur jipang, labu siam lah. Aku bilang sayur ini adanya cuma di pasar tradisional, tapi sekarang ini di kayak supermarket besar tuh ada juga. Giant ya, di kayak NTUC pun kadang-kadang juga ada, tapi yang paling banyak ada di Giant. Kalau bagi yang kerja di Singapura, kalau yang mau beli kayak gini-gini ada di Giant juga ada. Maksudnya saya sharing yang belum tahu aja, kalau yang udah lama-lama di sini pasti semua udah tahu, jadi ya yang belum tahu aja ya.
Mbak kok boleh masak kayak gitu sama majikan, terus kok boleh sih makan ini makan itu sama majikan gitu. Alhamdulillah aku kan kerjanya selain pasienku udah meninggal tuh, kerjaan aku sekarang nih jadi tukang masak ya maksudnya ya masak di rumah gitu dong, gitu aja. Jadi ya apapun yang mereka makan saya masak. Kalau saya mau makan ya saya masak sendiri apa yang saya mau makan gitu. hmm, Pas banget emang kalau sayur labu siam pakai tahu sama rempeyek, pas. Enak banget. Maaf ya teman-teman kalau aku tuh ngomongnya cepet, makannya juga cepet. Soalnya aku tuh orangnya nggak suka makan lama-lama. Terus aku tuh kalau makan memang cepet. Ya udah kayak gini, cepet. Mbak, kalau jadi tukang masak di situ, maaf, maaf bentar ya pemirsa. Mbak, kalau jadi tukang masak di situ berarti mbaknya udah bisa masakan macam-macam dong, kan jadi tukang masak. Alhamdulillah sih kalau masakan Asia kayak gitu-gitu ya. Ya Indonesia pasti udah bisa semua. Masakan Asian lah kayak gitu. Alhamdulillah saya bisa gitu ya. Soalnya bos aku ini makannya juga seperti kayak kita-kita ini, cuman bedanya tuh sometimes dia suka makanan tuh kayak yang gimana ya, dia nggak pilih-pilih sih, enak. Alhamdulillah sih makanannya tuh nggak suka yang macam-macam. Senang lah pokoknya kalau bosnya tuh enak juga gitu. Padahal bos aku juga bukan bukan orang kita ya. Mbak ceritain dong suka dukanya di Singapura, hidup di negara orang, kenapa bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Ceritanya panjang. Sebenarnya saya tuh bertahan ya karena keadaan juga sih. Orang di sini masih butuh, jadi ya saya teruskan. Mbak kalau libur 1 bulan berapa kali atau setiap minggu libur? Kalau libur, alhamdulillah sekarang aku fleksibel. Kalau aku mau libur ya aku ambil, kalau enggak ya enggak gitu ya. Kalau dulu waktu masih ada pasienku, itu aku memang nggak ngambil libur.
Tapi ya kadang dikasih lah, mungkin kasihan kali ya, stres jaga udah capek tenaga, capek pikiran gitu kan. Mbak nanti kapan-kapan sepil ya tempat-tempat di Singapura yang jual makanan-makanan tradisional atau tempat-tempat yang sekiranya tuh makanannya tuh affordable untuk dibeli gitu. Secara di Singapura ini semuanya serba mahal ya say. Jadi jangan heran kita kalau nggak pandai-pandai ngatur keuangan, kita kalau nggak hati-hati kerja di sini tuh untuk keluarga, kerja di sini tuh untuk diri kita sendiri ya pasti ya. Jadi saranku kalau mau beli-beli apa tuh ya kita harus hati-hati, beli semampunya, secukupnya, jangan kayak terpengaruh, oh iya ini beli di sini dia dapat kredit di sini dapat beli ini. Kalau kata aku jangan, nanti kalian bisa kerja di sini lama kalau menerapkan prinsip ini gitu. Aku yang baru 7 tahun di sini itu nggak pernah ngambil kredit di luar, soalnya tuh bahaya ya kalau di sini tuh namanya loan shark, kayak hutangan gitu ya, hutangan terus nanti kalian ada yang hutangan uang, ada yang barang kayak gitu. Tapi nanti kalau kalian nggak bayar kan datangnya kan ke permit yang tertera di kartu kamu gitu, otomatis itu kan rumah majikan. Jadi lebih baik jangan terlibat yang kayak gitu-gitu. Intinya kamu di sini jaga diri baik-baik, kerja yang betul, simpan uangmu selagi ada pemasukan ya gitu. Jadi nanti lain kali kalau mau pulang tuh nggak kayak bingung gimana ya mau pulang tapi kok kayaknya nggak ada tabungan, belum cukup nih tabungannya. Mbak Lina udah nikah belum? Udah, alhamdulillah, tapi gagal. Jadi sekarang saya udah nggak ada suami ya. Mbak Lina anaknya berapa? Kan ada yang tanya kayak gitu. Saya anaknya 2, cowok sama cewek. Yang satu udah baru SMP ya, SMP, yang satu masih SD ya. Dulu kenapa dulu bisa sampai ditinggal gitu, nggak kasihan ya. Sebenarnya aku ninggalin mereka itu ya karena untuk masa depan mereka gitu ya. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau bukan kita sendiri yang mengubah nasib kita, lalu siapa gitu. Aku tuh udah nggak punya bapak ya, jadi apa-apa ya kalau bisa
aku usahain sendiri gitu untuk kebahagiaan anak-anak aku. Apalagi aku juga udah nggak punya suami gitu, jadi siapa lagi yang mau membahagiakan anak-anak aku, mau membantu istilahnya ya, membantu untuk menggapai cita-cita mereka nanti, siapa kalau bukan aku ibunya gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting alhamdulillah mereka bahagia di rumah sama neneknya. Terus ya saya kerja di sini, insya Allah next time kalau saya balik kampung nanti aku buat vlog lagi, mini vlog ya. Alhamdulillah nggak habis. Aku ingatkan tadi makan kayak gini tuh udah kenyang banget, bakalan habis, tapi sayang ya, rezeki. Mbak Lina sekarang di rumah sendirian ya? Iya, say. Majikan aku semua nggak ada di rumah kerja. Mbak, kapan-kapan di spill dong kalau pas waktu liburan atau kemana. Nanti kalian, kalau aku bisa, soalnya aku tuh masih agak malu-malu ya kadang kalau di luar tuh mau ngevideoin gitu, kayak nggak enak aja. Nanti aku spill deh. Di sini tempat destinasi yang affordable, yang nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak gitu ya. Nanti aku spill. Tapi kayaknya teman-teman semua udah tahu kayaknya ya, yang kebanyakan yang kerja di sini ataupun yang udah sering kesini kayaknya udah tahu banget, banyak gitu. Tapi masih banyak juga hidden gems kalau kata orang-orang now ya, zaman now gitu. Habis juga akhirnya. Aku pikir nggak akan habis. Sayanglah berkah ini. Maaf ya teman-teman, videonya tuh cuman kayak gini aja karena mau keluar-keluar itu kayak yang aku akhir-akhir ini lagi nggak enak badan bener. Terus kayak cuacanya tuh di sini tuh ekstrim banget, panas gila, panas banget kayak yang nggak tahu udah berapa derajat deh panas. Jadi kapan-kapan ya aku keluar, nanti kita pergi jalan-jalan sama-sama naik bus.
cobain naik bus bertingkat di Singapura nanti. Tapi maaf, kalau dalam bus itu nanti aku paling buat kontennya tuh aku potong-potong, terus paling aku dubbing. Soalnya kalau di Singapura nih ya say, eh, di Singapura ini kalau kita di transportasi umum kayak misalnya MRT, terus di bis tempat pemberhentian the bis kayak gitu-gitu, kita tuh nggak boleh talking on the phone gitu, nggak boleh ngomong. Boleh WhatsApp, boleh apa, tapi kalau untuk talking on the phone tuh kayaknya sebenarnya nggak boleh. Tapi masih banyak juga sih yang kayak gini juga gitu, cuman aku nggak mau. Jadi nanti mungkin aku dubbing videonya, tapi nanti aku tunjukin gimana caranya naik bis bertingkat di Singapura. Karena aku ada permit di sini, jadi aku punya kartu bisnya. Nanti kita bisa pergi jalan-jalan. Ya udah, cukup segini aja videonya dari Mbak Lina. Kapan-kapan kita sambung lagi. Bye bye.